Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita di pemrograman berorientasi objek menggunakan Java. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang access modifier ya, di materi sebelumnya, di mana access modifier itu adalah ada beberapa ya. Ada yang default, ada yang private, ada yang public, ada yang protected. Nah, ini menjadi syarat untuk mempelajari materi selanjutnya, yaitu tentang enkapsulasi. Jadi untuk memahami enkapsulasi, pelajari dulu video tentang access modifier karena sangat berkaitan. Oke, silahkan tonton dulu video sebelumnya. Oke, setelah kalian memahami apa itu access modifier, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu enkapsulasi, bagaimana cara melakukannya, dan juga beserta contohnya. Oke, langsung saja kita coba lihat apa pengertian dari enkapsulasi. Kita coba browsing dulu encapsulation in Java ya. Meskipun enkapsulasi ini ada sama saja di bahasa pemrograman lain, tapi kita karena menggunakan bahasa Java, kita akan coba lihat definisinya di bahasa Java. Encapsulation is one of the four fundamental OOP concept. Jadi enkapsulasi ini merupakan salah satu dari 4 fundamental atau dasar dari konsep object oriented programming ya. Salah satu dari 4 dasar. Yang lainnya adalah nanti ada inheritance, lalu ada polymorphism dan abstraction. Nah, jadi OOP itu, konsep OOP itu ada 4 ya, yang utama ya, ada yang fundamental. Salah satunya adalah enkapsulasi. Lalu yang ketiga lainnya adalah nanti ada kita pelajari tentang inheritance, polymorphism dan juga abstraction. Lalu apa itu enkapsulasi? Ya, enkapsulasi di bahasa Java adalah sebuah mekanisme untuk membungkus data atau variabel dan kode acting on the data atau methods ya, untuk membungkus variabel maupun metode sebagai single unit. Oke. Kemudian di dalam enkapsulasi, variabel itu bisa tersembunyi dari kelas lain. Jadi variabel yang dengan adanya enkapsulasi ini dalam satu kelas, maka sebuah variabel itu tidak bisa diakses dari kelas yang lain dan hanya bisa diakses melalui metode yang dimiliki kelas tersebut. Jadi pada intinya enkapsulasi ini adalah untuk mengamankan data ya, mengamankan data dari sebuah kelas agar tidak bisa diakses sembarangan dari luar kelas tersebut, dan dia hanya bisa diakses menggunakan metode yang didefinisikan di kelas tersebut. Jadi kalau kita memiliki sebuah kelas lalu ada memiliki data dan data kita itu tidak ingin bisa diakses sembarangan dari luar, maka kita gunakan teknik enkapsulasi ya. Jadi nanti kita lihat saja contohnya ya biar lebih jelas. Oke, untuk bisa melakukan enkapsulasi di Java ada 2 cara di sini, atau ada 2 tahapan. Yang pertama, kita harus mendeklarasikan variabelnya dalam private ya, dengan access modifiernya adalah private. Jadi kalau langkah awalnya adalah mendefinisikan atau men-setting access modifier untuk sebuah variabel tersebut dalam access modifiernya adalah private. Kemudian kita sediakan metodenya untuk mengakses variabel private tersebut. Jadi akses variabel ini yang private tadi hanya bisa diakses atau dirubah atau dibaca oleh metode yang kita definisikan. Tentu saja metodenya nanti kita setting dalam bentuk public. Nah, nanti ada istilah setter dan getter. Ya, ini sebenarnya metode. Kalau setter ya untuk menyeting lah, kalau getter ya mengambil data. Jadi ada 2 metode yang disebut dengan setter dan getter. Ini fungsinya adalah untuk mengakses variabel private tadi. Jadi variabel yang kita setting private tadi tidak bisa sembarangan diakses dari luar kelas, tapi bisa diakses melalui metode yang kita definisikan di dalam kelas tersebut. Oke, jadi itu adalah konsep tentang enkapsulasi. Jadi saya ulangi, enkapsulasi adalah salah satu dari 4 fondasi di konsep object oriented programming.
Nah, enkapsulasi ini bertujuan untuk mengamankan data atau variabel agar variabel tersebut tidak bisa sembarangan diubah dari luar gitu saja. Dan untuk merubahnya atau mengaksesnya, kita harus menyediakan metode untuk mengubah variabel tersebut. Ada dua jenis metode, yaitu tadi ada setter dan juga getter. Oke, mungkin langsung kita lihat saja ke contohnya. Oke, di sini saya akan saya hapus dari awal ya, biar tidak bingung. Oke, saya hapus dulu. Ya, ya di sini kita coba buat kelas apa ya, mahasiswa. Kelas mahasiswa ini memiliki kelas mata kuliah, mungkin kelas mata kuliah. Oke, kelas mata kuliah, kemudian dia memiliki data berupa kode mata kuliah ya. Kode mata kuliah itu string, kode MK. Nah, di sini saya ingin kode MK ini hanya bisa diakses melalui metode. Jadi kita definisikan private ya. Nah, ini kita melakukan enkapsulasi. Tadi yang pertama caranya adalah kita setting dia private ya. Di awal tadi tujuannya agar kode mata kuliah ini tidak bisa diubah sembarangan dari luar, dan untuk merubahnya kita harus menyediakan metode untuk merubah variabel ini. Oke, kita coba satu saja. Kemudian di sini saya coba, oh ya, saya tambah satu lagi ya, private juga, string nama MK. Oke, kemudian nama MK di sini saya buat konstruktornya mata kuliah. Kemudian di sini string kode MK dan juga string nama MK. Kemudian this dot kode MK sama dengan kode MK, this dot nama MK sama dengan nama MK. Ini sudah biasa kita lakukan sebelumnya ya. Ya, ini konstruktor. Nah, kalau seperti ini kita uji coba dulu ya. Misalkan kita membuat objek mata kuliah, misalkan mata kuliah 1 sama dengan new mata kuliah, lalu kodenya misalkan 001, lalu nama mata kuliahnya PBO misalkan. Nah, di sini oh ya, kita tambahkan metode untuk menampilkan ya, void display misalkan untuk menampilkan nama MK. Nama mata kuliahnya adalah nama MK, kemudian oh ini kode ya, kode di sini kode nama MK sama dengan nama MK. Oke, nah di sini kita coba tampilkan ya, mk1 dot display. Kita running. Oke, kode MK nya 001, nama MK nya PBO. Oke. Nah, di sini kita coba ubah. Misalkan saya ingin merubah kode MK, bisa nggak mk1 dot kode MK? Nah, tidak bisa ya. Mengapa di sini tidak bisa? Karena kode MK ini dia private. Untuk mengaksesnya kita tidak bisa akses dari luar. Nah, ini jadi kode mata kuliah tidak bisa dirubah sembarangan dari luar. Agar bisa merubahnya, kita siapkan metode untuk merubah kode MK. Misalkan apa?
public ya metodenya ya, agar bisa diakses dari luar. Kemudian void set nama mata kuliah, misalkan set nama mata kuliahnya di sini string, set kode MK dulu ya, set kode MK, string kode MK, lalu this dot kode MK sama dengan kode MK. Nah, jadi sekarang kode MK sudah bisa dirubah dari luar nih, tapi merubahnya harus menggunakan metode dari kelas tersebut ini. Nah, ini yang disebut dengan setter ya, dia biasanya ditandai dengan set di awalnya. Oke, kita coba. Sekarang kita sudah bisa merubah ya, karena sudah kita sediakan metode untuk merubahnya. Berarti mk1 dot set kode MK, misalkan 002 gitu ya. Jadi mata kuliah 1, kalau kita display sekarang kode MK nya adalah 002. Kita play. Nah, ini ya, kode MK nya berubah jadi 002. Nah, seperti itu ya. Misalkan saya ingin, bisa nggak, misalkan saya ingin menampilkan dulu nih, kan merubah ya, saya ingin menampilkan tampil, berarti mk1 dot kode MK tidak bisa ya. Nah, misalkan kita ingin menampilkan sesuatu ya, mengambil nilai misalkan mata kuliah. Nah, kita ada juga nih satu metode, kita harus sediakan juga public. Misalkan saya ingin mengambil nama mata kuliah, berarti string ya, string lalu get nama mata kuliah. Nah, di sini return this dot nama mata kuliah. Nah, jadi metode ini atau getter ini fungsinya untuk mengambil nama mata kuliahnya apa. Kenapa menggunakan metode getter? Karena kita tidak bisa mengakses dia dari luar karena dia private. Nah, jadi kalau ini ingin kita bisa sediakan akses dari luar, kita sediakan metodenya gitu. Nah, ini sekarang kita coba akses dari luar, bisa, tapi menggunakan metode tadi. Berarti mk1 dot get nama MK. Nah, nanti kita coba jalankan. Maka nama mata kuliahnya adalah, ini belum ditampilkan ya, South, kemudian sebentar, seperti ini.